الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat pada hari ini saya ingin menyampaikan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua: ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam hidup dan kehidupan ini, hendaklah setiap kita harus selalu ikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Artinya kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadi sikap hidup setiap mukmin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini tanggal 23 Ramadan, paling lama 1 minggu lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Tak terasa kita sudah memasuki daurah atau putaran yang ketiga dari bulan Maha Agung, bulan yang suci, bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir, Al-Ashrul Awakhir. Jika seluruh hari-hari Ramadan dipenuhi keberkahan, dipenuhi kemuliaan, maka puncak daripada keberkahan, puncak daripada kemuliaan itu ada di 10 hari terakhir ini. Begitu banyak riwayat yang menyebutkan tentang kemuliaan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis, Ibunda Siti Aisyah Ummahatul Mukminin menceritakan, meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar.
muttafaqun alaih. Kata Ibu Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan suci Ramadan dan telah memasuki 10 hari terakhir, beliau akan lebih tinggi, lebih semangat lagi dalam beribadah. Bahkan hampir sepanjang malam, sebagian besar malam beliau lakukan untuk ibadah, sholat, berdoa, baca Quran. Dan tidak hanya berhenti kepada beliau, beliau juga membangunkan istri-istrinya. Beliau benar-benar tancut taliwodo. Bahkan sebagian riwayat menyatakan beliau sampai 10 hari terakhir tidak mencampuri istrinya, saking tingginya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di 10 hari terakhir beliau frekuensi ibadahnya menghidupkan malam dengan sangat-sangat baik dengan sholat dan berbagai macam ibadah. Oleh karena itu, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan dia mempunyai sifat maksum, tidak mungkin berbuat dosa, selalu dijauhkan dari dosa oleh Allah, itu saja 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan berusaha memaksimalkan ibadah beliau, maka kita sebagai umatnya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan noda dan dosa, jangan sampai melewati kemuliaan 10 hari terakhir. Sebagai umatnya, kita tidak boleh hanya biasa-biasa saja, apalagi sampai berkurang semangat ibadah Ramadan yang telah kita bina di sepanjang awal-awal. Inilah saatnya, hari-hari ini saatnya kita mengevaluasi diri sebelum nanti kita berpisah dengan tamu agung bulan suci Ramadan. Setelah itu, setelah kita evaluasi apa kekurangan-kekurangan kita, mari kita maksimalkan lagi. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Saatnya kita menebus kelalaian di hari-hari awal, baik 10 hari pertama maupun 10 hari yang kedua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Namun yang terjadi di lapangan, sebagian dari kita malah sebaliknya. Justru pada 10 hari terakhir, sebagian masjid mulai kembali normal seperti biasa, tidak seperti awal-awal Ramadan yang begitu gegap gempita. Jamaah salat tarawih mulai berkurang. Istilah anak-anak muda, softnya mengalami kemajuan. Sebaliknya, tempat-tempat pembelanjaan, mal-mal, pasar-pasar mulai dipenuhi. Bukan kita tidak boleh belanja, boleh, namun jangan sampai harus meninggalkan ibadah-ibadah yang telah kita rintis, kita lakukan mulai awal Ramadan, baik sholat tarawih, tadarus, atau ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena pada 10 hari terakhir inilah kita semua tahu sebetulnya ada sebuah malam yang begitu dahsyat. Barang siapa yang beribadah di malam itu, maka ibadah kita akan ditingkatkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah,
Lailatul Qadar artinya adalah malam penentuan. Dinamai demikian karena pada malam itulah takdir manusia selama setahun ke depannya ditentukan atau digariskan. Meski takdir manusia telah ditetapkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia, akan tetapi Allah memiliki hak prerogatif, hak yang mutlak untuk merubah takdir itu sendiri sesuai dengan ikhtiar hambanya. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itulah seluruh malaikat berduyun-duyun turun ke bumi dipimpin oleh pemimpin malaikat Jibril atau Ruhul Amin dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Dalam tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan terkait tujuan turunnya para malaikat ke bumi. Kata beliau, setidaknya ada dua tujuan berduyun-duyunnya para malaikat ketika Lailatul Qadar turun ke bumi itu. Yang pertama, untuk beribadah dan memuliakan Lailatul Qadar serta menyampaikan salam penghormatan kepada para hamba-hamba Allah pilihan. Yang kedua, dan ini yang disepakati oleh para ahli tafsir, untuk menentukan takdir manusia pada tahun tersebut. Min ajli kulli amrin qudira fi tilkas sana min khairin aw syarrin, wa fihi isyarah ila anna nuzulahum innama kana lil ibadah. Kata Fakhruddin Ar-Razi, turunnya para malaikat itu disebabkan sesuatu hal yang telah ditakdirkan pada tahun tersebut, entah itu baik berupa kebaikan yang berurusan dengan takdir manusia maksudnya, entah itu hal-hal yang baik atau yang jelek. Dan ini memberikan sebuah pengertian bahwa turunnya para malaikat hanyalah semata-mata untuk ibadah. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berikhtiar sekuat tenaga pada malam tersebut dengan cara memperbanyak ibadah, i'tikaf, sholat, baca Quran atau hal-hal yang lain. Memperbanyak doa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan doa yang masyhur di malam-malam 10 hari terakhir supaya kita memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau senang memberi ampunan kepada hamba-hambamu, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah segala kesalahanku. Engkaulah Maha Pengampun. Muslim pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah sekelumit tentang 10 hari terakhir. Sekali lagi semoga kita mendapat kesempatan, kita mendapat kekuatan, kesadaran untuk mengisi yang lebih baik lagi. Jangan sampai meninggalkan 10 hari yang paling mulia di hari-hari Ramadan. Bahkan kita berharap semoga kita mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا يا الله، تقبل صيامنا وقيامنا واعتكافنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتدارسنا وسائر أعمالنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.